Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Teknologi yang beranggotakan saya sendiri Lailatul Putriana Fitroh, lalu ada Wajar Duyono, Nur Anisah, Amalia Solihah, Ade Reza, dan Lutfi Aldani. Di sini kami akan menjelaskan tentang daur hidup teknologi dan pengaruhnya terhadap kompetisi pasar. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang tahapan daur hidup teknologi. Teknologi dalam tahap pengembangan tidak akan menghasilkan income. Teknologi dalam persediaan atau tidak dijual juga tidak menghasilkan keuntungan. Ketika teknologi berkembang sesuai siklus hidup teknologi, penetrasi pasar terjadi. Dengan demikian, terjadi pula pertumbuhan pasar dinyatakan dalam volume pasar. Volume pasar yang diharapkan ada 6 fase, yaitu yang pertama fase perencanaan teknologi, yang kedua fase penerapan teknologi, yang ketiga fase pengembangan penerapan, yang keempat fase kedewasaan teknologi, yang kelima fase penyulihan teknologi, dan yang keenam fase keusangan teknologi. Saya Nur Anisah selanjutnya akan menjelaskan tentang siklus hidup teknologi. Perubahan teknologi yang melahirkan inovasi-inovasi baru dengan melalui tahapan-tahapan yaitu: yang pertama, penemuan ilmiah yang dihasilkan dari penelitian dasar atau basic research. Yang kedua yaitu gagasan teknis dari suatu penelitian aplikasi atau applied research. Yang ketiga yaitu dikembangkan sesuai dengan informasi ekonomi dan teknis yang ada atau development process, sehingga menghasilkan pengetahuan teknik dan ekonomi yang siap diuji. Yang keempat yaitu pengetahuan ini akan dipelajari lebih mendalam atau learning process, sehingga melahirkan inovasi-inovasi yang ingin dibentuk, yaitu mesin dan peralatan dan proses produksi dan produk. Yang terakhir yaitu inovasi akan mengalami proses adaptasi atau adaptation process dalam suatu investasi teknologi, sehingga dapat memenuhi standar teknis, produktivitas, kinerja ekonomi, dan pengaruh sosial dalam proses persebaran teknologinya. Ya. Perkenalkan, nama saya Amalia Solihah. Nomor NIM saya 2018 02 08 035. Ya, di sini saya akan menjelaskan slide yang selanjutnya, yaitu mengenai elemen-elemen yang dapat mempercepat timbulnya suatu inovasi. Nah, diantaranya yaitu ada eksternal, macam-macamnya: permintaan pasar, perkembangan teknologi, perkembangan produk, perkembangan organisasi, dan kondisi pesaing. Selanjutnya yang internal. Internal macam-macamnya yaitu hasil penemuan lead bank, data catatan penjualan produk, dan komitmen dari perusahaan. Proses inovasi akibat adanya perubahan teknologi juga sangat dipengaruhi oleh evaluasi atau perubahan yang terjadi di suatu industri tersebut. Pada awalnya, suatu industri memiliki berbagai macam bentuk produk dan penawaran dalam jumlah besar. Secara bertahap, bentuk produk tersebut mengalami konfigurasi dan mulai mengarah ke bentuk yang spesifik. Pada tahap tersebut, penghargaan tinggi terhadap inovasi mulai berlangsung. Terus, kontribusi inovasi terhadap pengembangan produk yang lebih lanjut merupakan suatu cara untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup suatu industri. Nah, inovasi dapat menjaga kestabilan industri dan memberikan kekuatan dalam melakukan penetrasi produk ke pasar yang relatif mulai jenuh. Nah, pada suatu saat, industri akan memasuki tahap kedewasaan di mana produk telah stabil, maka pengembangan proses dan peningkatan produktivitas menjadi sangat penting. Nah, pada tahap ini, inovasi produk sulit dilakukan sehingga harus dilakukan inovasi proses. Diferensiasi produk sangat tidak mungkin terjadi dan efektivitas harus sangat ditentukan oleh daya saing dalam hal perluasan lini produk, kekuatan distribusi, mutu pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Reza. Ya, saya Ade Reza Abdullah akan menjelaskan tentang kedewasaan teknologi.
Dalam kedewasaan teknologi ada beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama, teknologi muncul atau kehebatan teknologi sangat terlihat. Dalam tahap pertama ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu banyak kemungkinan pengembangan yang dilakukan. Yang kedua disebut era inovasi produk dan dominasi rekayasa. Yang ketiga, hambatan mulai bermunculan akibat adanya kesenjangan. Yang kedua yaitu tahap kedua atau era perkembangan proses dan dominasi manufakturing. Dalam tahap kedua ini ada beberapa hal juga, yaitu terkaitan dengan kemajuan teknologi disesuaikan dengan mesin dan peralatan yang dimiliki. Yang kedua, inovasi produk diimbangi dengan inovasi proses untuk menurunkan biaya yang sangat tinggi. Terus yang terakhir, tahap ketiga yaitu era intensitas modal dan dominasi keuangan. Dalam tahap ketiga atau tahap terakhir itu ada beberapa hal juga, yaitu yang pertama berorientasi pada masalah keuangan. Yang kedua, teknologi sudah mencapai ambang batasannya sehingga dilakukan revolusi teknologi baru. Ya, perkenalkan, nama saya Fajar Piono akan melanjutkan materi kurva S dari proses teknologi. Perkembangan performa teknologi dapat dilihat pada kurva S, di mana parameter performa teknologi atau sumbu Y diplot terhadap waktu yang terjadi atau sumbu X. Hasilnya menjadi sebuah diagram yang berbentuk kurva S. Teknologi berkembang melalui 3 tahapan siklus hidup teknologi atau TLC, yaitu yang pertama yaitu embryonik, yaitu saat teknologi diciptakan. Yang kedua yaitu growth, yaitu masa pengembangan teknologi. Yang ketiga yaitu maturity, yaitu masa kematangan teknologi. Pada fase awal, pertumbuhan teknologi cenderung lambat karena berisi eksperimen dilakukan dan dipecahkan. Kemudian fase perbaikan dan perkembangan teknologi yang ditandai dengan pertumbuhan yang stabil dan cepat. Fase kedewasaan teknologi dilihat ketika pertumbuhan melalui melambat, atau yaitu di mana teknologi telah melewati batas-batas kewajaran atau alamiah, seperti misalnya batasan fisik teknologi itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andani yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu interaksi antara pasar dan teknologi. Suatu hubungan yang sangat dinamik tercipta antara inovasi teknologi dan pasar. Karena pada saat perkembangan teknologi menemukan pasar, maka akan mengembalikan biaya pengembangan yang telah dikeluarkan. Interaksi antara pasar dan teknologi dibagi menjadi 2, yaitu A. Ilmu pengetahuan, B. Market pool. Yang A, penjelasannya yaitu kebanyakan dari teknologi tersebut menjadi terobosan-terobosan baru, penemuan-penemuan ilmiah, dan ilmu pengetahuan menjadi dasar untuk perkembangan teknologi yang menciptakan pasar-pasar baru. Dengan dinamika dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan sebagai dasar yang mendorong terciptanya teknologi. Yang B, market pool. Perkembangan teknologi juga dapat dipengaruhi oleh market pool atau tarikan pasar. Teknologi sering dikembangkan untuk menemukan kebutuhan pasar dan permintaan. Ini adalah cara yang efektif untuk mempertemukan teknologi dengan pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.